Waktu terus berpacu, maka kita harus berpacu dengan waktu. Ngopi, ngobrol, piduitan. Aduh. Gaskeun. Ngopi euy. Ngobrol, piduitan. Gaskeun. Oke, Sobat DS dimanapun Anda berada, malam ini sungguh sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak serta-merta diraih dengan gampang. Ada proses loh. Kalau orang Jerman mengatakan perih heula kakara menang perah. Nah, Jerman buhun. Kemudian tamu yang hari ini akan hadir, ya betul-betul menginspirasi buat saya dan semoga menjadi inspiratif juga buat para sobat TS. Perjalanannya, wah, pedih jenderal. Pokoknya nama luar biasa, ya. Siapa dia? Kita lihat. Nih, cuplikannya berikut ini. Wow, kopi aja, ngobrol video itu, gas keren. Halo, saya Alex Alfa Komputer Purwakarta. Kita berdiri sejak tahun 2002. Nah, kita komputer dan servis terlengkap di Purwakarta. Bagi yang membutuhkan, silakan datang ke Alfa Komputer Koncara Purwakarta. Kita layani dengan senang hati, dengan penuh sukacita. Terima kasih. Ada tegang, ada kadang harus tegap. Tapi malam ini saya akan sangat tegap karena bintang tamu narasumbernya beda. Belum apa-apa udah ketawa. Ternyata beliau sangat santai sekali. Yang tadinya saya berpikir, kenapa demikian? Karena ada informasi Bapak Alex, Ya, Anda seorang jenderal? bukan. Tapi Bapak saya seorang brimob. tuh kan, makanya aura saya tiba-tiba begini. Kita korek. Apakah beliau brimob, hansip, atau pemain kuda lumping, atau apa? Pak Alex, Siap. selamat malam bos. Selamat malam Aduh, juga. senang sekali. Kelihatan wajahnya sangat sumringah, Siap. bahagia selalu. Siap. Tapi saya yakin Nah, kebahagiaan itu tidak gampang ya. wah, butuh proses ya. Butuh proses. Betul. Kalau melihat, mohon maaf nih, Nah. dari raut wajahnya yang ganteng, sepertinya Asik. bukan dari sini ya sepertinya. Asalnya seperti orang perantauan gitu. Benar, 100% perantauan. Nah, inilah pesulap hitam. Betul kan bisa meramal Sobat DS dari perantauan? Betul. Kalau boleh saya tahu dari mana? Dari Medan. Kalau ngeheveng dong. Aduh, mantap. Apa itu artinya? Nggak ada duit. Enggak. Saya tidak bermaksud minta duit, enggak. Saya cuma bisa apa bahasa Sumatera enggak dong aja. Iya. Kalau apa kabar? Boha kabar. Boha kabar. Bang, boha kabar malam ini, Bang. Sehat-sehat. Sehat. Abang kan menjadi seorang bos aja begini ya. Apa
sukses ya, sukses. Saya melihat aura sukses. Pidu itu sudah terasa. Asik. Tapi sukses itu kan tidak gampang. Betul. Kuliah kah? Kuliah. Saya Sebelum kuliah. saya SMA di Pematang Siantar. Sebelum SMA. Sebelum SMA, SMP Di mana? di Siantar. Sebelum SD. SD di Siantar juga. Terus kenapa tiba-tiba ke sini? Nah, karena mungkin rezekinya kamu harus ke Purwakarta. Itulah rezeki yang harus kita sambut. Apakah langsung menjadi pengusaha? Bukan. Apa dulu, Bos? Kan kita kuliah dulu lari ke Cimahi. Saya alumni 94 Fakultas Ekonomi Unjani. Nah, jurusan akuntansi. Salah. Cimahi ada jurusan Cibabat. Oh, Cibaba, Cicontong, Cibaber. Lebih gajah, benar. Bener kan? Maaf. Siap. Jurusan akuntansi. Akuntansi. Nyambung. Dengan sekarang yang digeluti. Nyambung. Karena kalau kita bermain di ekonomi harus berani di dalam spekulasi bisnis. Spekulasi bisnis. Untung ruginya kan kita bisa berinsting. Kira-kira bisa nggak kita feeling kita main di misalnya di pengadaan, di feeling apa, untung ruginya kan bisa. Berarti kita nyambung ya? Nyambung. Dengan usaha yang digeluti sekarang. Nyambung. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya, sebelum Anda menggeluti usaha ini, pastikan ada kerikil kan? Ada banyak. Misalkan, apalah jualan dulu, ngamen dulu atau apa? Boleh saya tahu? Boleh. Apa dulu, Bos? Saya dulu tamat kuliah 99. 99 tamat kuliah. Langsung saya dagang pakaian ke Bandung, Dagang ke Batam. Dagang pakaian? Ya. Saya catat di dagang pakaian ke Batam. Dagang bed cover saya ambil dari Tanah Abang. Oke. Jeans itu ngambil dari Pajajaran. Saya sambil cari kerja di Batam. Jadi saya di Batam setahun lebih. Dagang, Dagang sambil cari kerja. Terus diterima kerja? Karena dunia di sana cari kerja untuk cowok susah, mayoritas cewek yang dibutuhkan. Betul. Akhirnya saya di konser fokus di dagang. Oke. Sambil saya ikut juga ada punya saudara yang punya taksi keliling. Oh. Dan di Batam langsung langsung ke pulang karena di Batam sudah nggak jelas kehidupan. itu proses betul. Tapi Tapi sudah terasa kan piduitinnya pada saat itu walaupun kecil kan, iya, ada piduitin kan. piduitin. Terus pulanglah ke Bandung. ke Bandung. Jadi ke Bandung saya ikut kerja di salah satu perusahaan komputer second, bandar komputer second. Bandar komputer second? Iya, di Anda pegawai saya pada saat itu sebagai pekerja. yang harus taat dengan waktu. Iya. Ketepatan saya dipercaya jadi pemegang gudang, kepercayaan gudang. Wow. Terus Pemegang gudang. gudang. Terus dagang itu tinggalkan saja. kita pulang kerja, saya cari tambahan untuk dagang di dinas peternakan di Dago atas. Pulang kerja, dagang. Itu Dagang, yang digeluti sama Anda, Bos. iya, dagang martabak saya dulu. Martabak. Iya. Martabak rasa kacang kan? Iya, martabak Wow. telur, Martabak barang. bangka. Oke. Gini, Bos. Anda ya bekerja kemudian mencari sampingan. Pada saat itu posisi masih single. Belum terpikirkan Belum karena pendamping. karena belum ada kenyamanan untuk uang sakunya. Oh, kalau bahasa Inggris mengatakan nalipak diri. Betul kan? Belum pede kan? Betul. Oke, perjalanan yang luar biasa. Ya, ya. kesini berjuang. Berjuang. Ya. Sekarang tambatan hati ketemulah tambatan hati di Purwakarta. di Purwakarta. Batam, Cimahi, Bandung, Purwakarta, tambatan hati di Purwakarta. Yang sampai sekarang Menjadi ibu anak dari anak-anak saya. Anda yakin di balik kesuksesan ada campur tangan seorang istri yang luar biasa? Itu 100%. Oke. Pertanyaan saya, tolong jawab dengan jujur, Bos ya.
Kalau tidak, aduh ngeveng saya. Kenapa? Kok bisa ke Purwakarta? Ah, dulu saya kerja di komputer di Bandung. Kerjalah. Terus saya pikir kehidupan ini tidak mungkin layak untuk hari tua. Makanya saya pindah buka rental, buka komputer second tanggal 18 bulan 6 tahun 2002. Tanggal 18 Bulan 6 2002. Catat ya tanggalnya ya. Barang siapa yang akan berusaha, catat tanggal itu. Sukses kan, luar biasa kan? Amin. Buat Sobat TS catat tanggal 18 bulan 6 2002. Tahunnya terserah Anda. Yang penting tanggalnya nih. Tanggal yang bermanfaat itu ya. Dapur Sawarna juga sama tanggal 18 bulan 6, Pak. Mas ya, mantap. Enggak ngarang sih, Mas. Tapi yakin di tanggal itu adalah tanggal yang sejarah, Mas ya. Betul. Oke, sampai sekarang ya. Iya. Bidang sewa menyewa komputer bekas. Dulunya saya awalnya Salah. Gimana dulu? awalnya saya buka rental komputer, sama servis sama jual sobol second. Yang nyervis siapa, Bos? Pertanyaan saya. Oh, Bos. Saya juga kadang minta bantu teman dari Bandung. Oh, oke. Berarti memberi kesempatan atau membuka lapangan kerja dong. Betul. Kalau Obos yang servis juga, rental juga, pepatah mengatakan ngarawu kursiku, Bos. Betul. paling saling bekerja sama. Oke. Kemudian perjalanan karir selama di Purwakarta. Jadi awalnya saya di Purwakarta ini sering bantu istilahnya teman-teman dulu waktu di Wastu Kencana membuat skripsi. Dia butuh waktu, kadang-kadang saya koreksi, saya bantu ngetikin, saya kadang-kadang dikasih uang lebihnya. Jadi dari mahasiswa UPI kan kadang-kadang nggak kekejar waktu untuk pengetikan. Betul. Makalah segala macam saya ngetikin. Jasa dong. Jasanya. Tarif yang ditarifkan berapa? Tarif Seridola. Tapi kan kita bangun nanti ke depannya jadi silaturahmi persaudaraan. Pepatah mengatakan di jalan silaturahmi itu saudara ada rezeki, maka kita harus mempertahankan, memperpanjang silaturahmi, betul? Betul. Sosok yang luar biasa. Kemudian setelah itu? Ya, ketepatan selang berapa tahun 2006. Saya ditelepon sama ada salah satu dulu yang saya bantu dari mahasiswa Wastu Kencana kerja di bank DSP, dan dulu zamannya dana mau simpan pinjem Dulu, oke. Dia telepon saya, Lex, masih ingat nggak sama saya? Saya bilang ingat. Butuh dana nggak? Ya saya juga manusia pasti butuh dana, tapi kalau bisa beliinlah saya tanah kosong. Kalau percaya bantu saya, itu sertifikatnya masukin ke bank ente, saya yang nyicil. Pinjam uang? Iya, bukan. Jadi dia beliin tanah ini, sertifikatnya masuk ke bank, tapi jaminan dia. Jadi saya nggak punya jaminan, nggak punya pegangan apa-apa, nggak punya duit, nggak punya apa, tapi dibeliin sama bank karena saya punya jasa dulu atau pakai saling dekat. Betul. Dimasukinlah ke DSP, saya yang nyicil sampai 10 tahun. Lunas, Bos? Lunas, Bos. Muncul lunas bilang ke saya. Asik. Saya pikirannya unggul juga. Tentunya Pak, lunas ya. Kemudian nama tempat usaha yang di Purwakarta nih. Ya. Siapa tahu Sobat TS sudah kenal. Inilah sosoknya. Asik. Apa namanya, Bos? Alfa Komputer. Alex. Bukan supermarket. Bukan, Alfa Komputer. Yang saya tahu apa itu supermarket, Pak. Bukan. Tapi ini Alfa Komputer. Alfa Komputer. Kenapa bisa Alfa? Bukannya misalkan ngedong heavy komputer misalkan. Inspirasi dari mana? Inspirasi Masuk aja, apa? inspirasinya langsung Alfa aja. Tiba-tiba. Duh, Alfa aja. Alfa aja. Siapa yang mau bisikan, Bos Tatangka? Ada inspirasi langsung masuk dia. Langsung kepake dan langsung sekarang sudah pada kenal ya di Purwakarta dengan Alfa Komputer. Lokasinya, Bos, kalau boleh saya tahu di mana? Kita ada depan Polres di Jalan Sudirman di Koncara. Tadinya kita di Cikampek juga sama di Pleret. Berbagai cabang rupanya. Ya istilahnya kan hidup ini kan harus variasi, Om. Berbagai poligami ya. Bukan poligami. Usaha gitu.
Di mana-mana ada kan. Tapi satu yang pusat gitu kan. Iya, satu yang pusat. Itu maksudnya bos. Iya. Nggak apa-apa, sok aja. Siap. Malam tidur di mana? Sama siapa? Ada yang nelfon ke saya. Malam Kayaknya di enak mana? kopinya ini ya. Kopi dulu. Kopinya enak ini. Oke sobat S, ternyata Alfa Komputer sudah sangat terkenal di Purwakarta. Mungkin investor juga banyak yang servis atau beli ya ke Alfa. Iya. Saya orang kebudayaan Pak. Siap. Saya tidak punya laptop. Siap. Bolehkah menganjuk saya? Tinggal berkunjung aja Tinggal berkunjung aja. ke Alfa Komputer. Harganya berapa? Aja Minimal, macam-macam. minimal. Ada yang 4 jutaan, ada yang 14 juta. Kalau saya nanti dibeli. Kan gimana seleranya? Oh, kalau kan biasanya kalau ada cabang, Ya. ada pusatnya. Iya. Pusatnya di mana? Kita pusatnya di Koncara. Karena itu awal berdirinya kita kukukan di Koncara. Purwakarta. Iya. Hai orang Purwakarta, bangga kita punya pusat komputer. Ya, Betul. ayo datang, gratis. Ngan ibu dong tampilin. Sama ya. Oke bos, sekarang bos sudah bagi saya ya di mata saya sudah berhasil dari perjuangan yang tidak mudah Ya. menjadi seorang pengusaha ya, liku-liku yang tidak mudah. Pernah enggak kenal dengan mungkin punya sahabat yang dulu sama-sama berjuang? Apakah pernah berkunjung? Mungkin itu sejarah. Ya. Ada nggak? Awal saya berdiri memang teman-teman saya mengambil logika di luar nalar saya. Jadi mereka itu mundur pelan-pelan satu-satu. Karena ya mungkin mereka punya tujuan masing-masing dan harapan ke depan. Betul. Karena saya juga sudah tekad di Purwakarta, apapun terjadi, ya terjadilah begitu. Kalau martabak bos, martabak kan ada sejarah kan? Ada sejarah. Dulu di gerobak. Ya, saya dulu ngerok di Dago Dago Atas. atas itu kan biasa suka ada roda punya Iya. teman-teman misalkan. Ada. Ada. Sudah tahu dengan keberadaan bos sekarang dia Ketepatan kita mampir. mampir. Saya kangen. Saya lihat dulu saya udah pernah kesini. Saya bawa istri sama anak-anak. Terus gimana reaksinya setelah lihat? Terus langsung dia dipeluk saya. Terus dia masih dagang pecel lele juga. Dipeluk Iya. sesama jenis. Iya. Kan udah peluk kangen belum peluk lah. Karena 20 tahun nggak ketemu. Itu bareng-bareng ya. Barang sama Tetanggaan rodanya dagang. samping-sampingan. Dan satu martabak. Satu pecel lele. Oh, luar biasa bos tetap mempertahankan silaturahmi. Iya. Oke bos. Tentunya ketika kita punya usaha pasti ada kos yang dikeluarkan. Betul. Menurut ilmu ekonomi bab 2 ayat 2 job 2. Iya. Berapa karyawan bos? Sekarang karyawan kita ada 17. 17. Iya. Di pusat saja. Ya kita kan dibagi-bagi. Jadi istilahnya dia memang tadi kita ada 35 karena covid semua ini. Si Covid-nya. Karena ya minimal kita silaturahmi dulu bagaimana ke depannya. Oke. Akhirnya anak-anak ada yang kerja di pabrik, ada ini kan tidak kita temukan kemungkinan. Betul. Tapi kewajiban kita harus tetap dilaksanakan selaku tanggung jawab kita yang punya. Dari perusahaan yang sekarang berjalan sudah jelas ada omset. Ada. Saya akan ngorek nih video itu ya. Siap. Kalau boleh saya tahu. Omsetnya berapa? Ada. Kalau omset kan kita lihat dari plus. Plus. Karena kemarin itu kita sempat hampir hancur 2,5 tahun dari 2019. Tapi bertahan ya sekarang ya. Dari Covid itu apa tetap bertahan dari Covid ya? Prinsip saya itu membuat tiang dulu berdiri tegak. Oke. Tiang itu dalam arti aset. Aset. Bila mana terjadi sesuatu, kita harus lampu hijau sama semua bank. Oke. Harus cepat. Berarti omsetnya berapa per bulan? Ya, adalah sedikit lah, cukup makan. Siapa bos? Oke. Aja tapi. Anda
Menyembunyikan rahasia. Boleh. Boleh. Nanti suatu saat saya buka rahasia Anda. Siap. Sampai ngopi kita. Enggak, di sini aja saya buka rahasia Anda. Anda kan punya taekwondo kan? Asik. Kapan nih? Selain usaha, ya, apa saja kegiatan selain usaha nih? Iya. Ayo. Saya Jangan dulu dia jawab, Bos. siap. Ini ada yang lewat berikut ini. Ya, silakan. Ngopi, guys. Wah, mantap kita. Ngobrol itu. Gas kan. Tambah semangat, tambah kopi dari Sawarna luar biasa. Siap. Apalagi berhadapan dengan seorang pengusaha yang luar biasa. Asik. Pak, Sawai. jangan tergoyahkan oleh godaan-godaan yang kecil. Betul. Semakin gede, semakin besar rintangan terasa kan? Betul. Nah, sekarang usaha sudah berhasil. Selain usaha, kegiatan apa saja yang tentunya pasti mendapatkan rintangan juga? Kegiatan apa, Pak? Saya kegiatan di megang salah satu cabur KONI untuk di Purwakarta. Megang salah satu cabur di Purwakarta. megang ini gitu, Pak. Nah, istilahnya di manajemen di cabur taekwondo. Sebagai apa, Pak? Saya ketua Pengcap Taekwondo Purwakarta PBTI. Luar biasa. Ketua Pengurus cabang taekwondo cabang taekwondo. Purwakarta. Siapa yang mengangkat Anda? Kang Boy kah? Atau saya? Atau siapa tiba-tiba di sini? Saya yang angkat loh. Kami yang angkat. Selamat. Sukses. Terima kasih. Tentunya menjadi ketua cabang kan tidak gampang. Tidak gampang. Ini kan merupakan amanah. Betul. Apa yang bisa bos berikan kepada atlet-atlet taekwondo? Perhatian, asuransi misalkan, dirumahkan atau apa? Nah, kalau dasarnya saya untuk membuat satu sistem keakraban dulu silaturahmi. Keakraban. Jadi tidak memilah dia siapa, enggak. Dari golongan mana? Tidak. Tidak boleh. Karena kita Indonesia Raya. Bermacam-macam suku, tapi kita satu. oke. Terus atlet harapan kita satu Pengcap harus menyatukan semua unit taekwondo yang ada di Purwakarta di bawah naungan PBTI. Siap. Jadi semua pelatih kita saat makan persepsi bahwa tujuan kita di taekwondo Purwakarta menciptakan atlet-atlet berprestasi untuk membangun Purwakarta yang berprestasi. Oke. Program kerja. Program kerja saya sebenarnya satu sisi membawa anak-anak ini berprestasi. Setuju. Bila mana dia punya prestasi bisa bisa mengikuti, contoh pingin masuk ke SMP negeri, keinginan dia ke SMA negeri. Iya. Oke, tapi tetap diketahui oleh KONI kan, tanda KONI kan? Betul. Misalnya mana dia nanti mau jadi masuk ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi, boleh kita ajukan dari rekomendasi. Masuk ke dalam TNI Polri juga bisa kita minta dampingan dari KONI. Oke. Kemarin ada yang datang ke dapur Sawarna, Pak. Itu anak SMA. Dia punya prestasi. Bawa mal. Neng mau apa? Saya punya jalur prestasi. Saya bilang, Neng mah ngelamar gawe. Gitu. Nggak nyambung. Tapi kan sudah cantik. Saya bilang sama bos Tatang, terima aja.
jadi sekretaris. Asik. Sekretaris saya, Tari. Oke bos. Oke, setelah sukses ada kegiatan jadi ketua Pencap. Pencap ya taekwondo. Kegiatan apa lagi yang sudah tertarik? Saya juga lagi pingin belajar di salah satu partai di Purwakarta. Partai di Indonesia. Dunia politik. Dunia politik. Satu sisi menambah pertemanan silaturahmi. Dunia politik Betul. asli nah bos. Asli nah bos. Sejak kapan itu? Itu baru berjalan hampir lebih kurang 3 tahun ini. Sebagai apa di dunia politik bos? Saya sekarang di satu badan pemenangan pemilu di PD Perjuangan. Badan saya. BP Pemilu. Sobat S. Ini asli lahir dari hati yang paling dalam. Betul. Nggak nyesal. Enggak. Langsung ke dunia politik. Ya kan kita jalin silaturahmi dulu menambah pertemanan. Kalau boleh saya tebak, pasti ada bisnisnya juga dong. Ya. Ya, selain itu. Oh, pengusaha bisnismen dengan berbagai cara, dengan berbagai trik, yang paling penting keakraban itu selalu dijalin. Betul. Oke. Anak didik ya di taekwondo kira-kira berapa bos? Untuk sekarang ini kita kemarin bisa kalkulasi lebih kurang 500 anak yang sudah aktif di taekwondo. 500. Itu nanti kita, sudah saya targetkan semua pelatih untuk mempromosikan. Target kita minimal di Desember harus dapat di angka 600. Oke. Karena satu sisi harus kita taekwondokan olahraga di Purwakarta. Dan olahraga kan Purwakarta di taekwondo. Taekwondo. Benar. Prestasi bos nih. Kan kalau saya juga pernah jadi prestasi juara 1 Jaipongan. Ya. Dulu Pak. Pernah Pak. Ya. Wow, pesaingnya luar biasa. Prestasi anak-anak bos sudah teruji, sudah ada terbukti. Siap. Sudah ada. Kalau prestasi anak-anak banyak, luar biasa. Jadi dulu awal-awal saya bilang saya bina sama orang tua. Kalau misalnya masuk taekwondo, jangan beranggapan anak itu harus hebat. Dan jangan beranggapan harus berkelahi juga. Oke. Minimal dia sehat, pola hidupnya sehat. Siap. Dia lapar, langsung makan, istirahat. Masalah sakit-sakit itu kecil-kecil pasti hilang karena dia olahraga teratur. Oh iya. Saya jarang olahraga bos. Tapi olahraga saya menarik, sama aja kan? Sama. Yang paling penting Gerak. kejuaraan. Kira-kira juara tingkat nasional. Kalau Jawa Barat berapa? Kalau kita sebenarnya untuk turnamen ini untuk win nanti ini di Bandung kita akan terjunkan ada berkisar hampir dari semua unit ada hampir 70 anak. 70 anak ya, jadi mudah-mudahan kita bisa masuk 10 besar di Bandung di kejuaraan nasional nanti. Nasional? Ya. Prestasi yang pernah diraih juara berapa kemarin? Juara pertama sudah? Kedua? Ketiga? Atau masih penggujolokan? Medali emas kita banyak. Wow! Banyak. Masih emas. Luar biasa. Tapi nggak bisa dijual Pak. Nggak bisa. Bisa kan? Itu penghargaan aja, nggak bisa digadekeun. Saya dapat medali emas, bos. Ya waktu kemarin sebagai penata tari terbaik. Iya. Saya kan jualnya yang kawin gitu. Nggak bisa dijual, bos. Ya mal bisa. luar biasa sobat S. Oke. Putri berapa, bos? Putra Tudi Taekwondo. Enggak. Kan saya paling 3 putra 1 putri. Waktu saya ada enggak penerus? Penerus atau taekwondo atau atlet? Trik saya dari kecil, dari mulai anak ini kecil dari SD saya masukkan taekwondo sampai sekarang atlet Porda untuk perwakilan Purwakarta untuk Jawa Barat. Ada 4 anak termasuk anak kita 1. Saya kebetulan bos dianugerahi anak juga 2 Pak. Ya. Kalau mau daftar taekwondo kemana? Bisa langsung ke sekretariat. Kita ada sekretariatnya di
Jalan Letkol Abdul Qadir sebelum Pasar Senen. Oh, yang kontra ke sana ya? Iya. Oh, itu kan ada gor khusus ya? Ada, kita buat di situ ada gedungnya. Punya siapa itu? Ya, punya kita pribadi, cuman kita buat untuk atlet-atlet berprestasi. Oh, kenapa nggak nyewa, Bos? Ribet amat. Asik. Punya sendiri. Kan sembari membuka silaturahmi. Oh, itu kembali lagi. Oke. Mempertahankan, memperpanjang dan membuka silaturahmi. Luar biasa, Bos. Terima kasih, Bos. Siap. Waktu kan ini terus berjalan. Ini zaman digital, ya. Sangat dimudahkan, ya. Nah, kira-kira nih, ya, ketika ini zaman dimudahkan, apa harapan Obos? Apa yang akan dicapai? Semua mudah nih. Ya, memberi masukan, memberi apa namanya, kalau untuk anak-anak muda ini gimana caranya menjadi penyemangat untuk bisa bersaing nanti di zaman dia. Sangat dimudahkan. Iya. Tapi tetap kerja keras. Diutamakan. Setuju, luar biasa. Kemudian inspirasi ya. Dari mana inspirasi? Ya, inspirasi ini dari mana aja masuk. Kadang-kadang kita ngobrol dari istri. Istri itu sebenarnya power terbesar dalam hidup saya. Luar biasa. Ya, karena satu sisi apapun yang kita buat minimal istri kontrol. Iya. Dan Tahu. Karena ya kita hidup ini kan tidak bisa monopoli. Harus berbagi. Maksudnya poli sendiri? Ketawa aja, Bos. Tidak boleh keinginan sendiri doang. Harus berbagi. Bos, waktu sibukan ya, saya yakin sibuk ya, mengurus ini, itu, dan ini dan itu. Ya. Waktu untuk keluarga gimana? Saya sisakan minimal dia satu hari itu 2-3 jam harus bermain dengan anak. Teater? Di rumah. Teater. Jadi tetap ya, Tetap. sesibuk apapun, Harus. semaju apapun, keluarga tetap nomor satu. Betul. Bagi dia yang punya keluarga. Betul. Saya belum punya keluarga. Asik. Oke. Pesan, Bos, untuk para pencinta taekwondo atau ya yang pengen jadi pengusaha, jadikan inspirasi, Bos. Ya kan, sampaikan, Bos, bagaimana? Untuk generasi muda, kalau bisa bersaing, jangan pernah memilih pekerjaan apapun. Kerjakan dengan ikhlas, sesanggup-sanggupnya harus sanggup. Dan carilah duit sebanyak-banyaknya. Memang duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai duit. Luar biasa. Kemarin patah. Duit bukan Kawin segalanya. pakai duit, Pak. Betul. Tapi kan Bos sudah janji menyumbang kalau saya nikah. Siap, Bos. Timbang doa. Siap. Seperti biasa, Bos, dalam podcast ini ada pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Siap. Contohnya A, B tanpa memikir, harus cepat. Bila Bos berpikir lama, maka Bos menjadi anak buah saya. Asik. Asal ambil. Oke, saya Bos. Ya. Pertanyaan. Konsentrasi, tatap mata saya. Ya. Pengusaha, seniman. Pengusaha, Politisi, pedagang. pedagang. Wow, luar biasa. Ya, betul-betul cerdas. Ya, Bos itu pintar, tapi saya mengerti. Tidak semua orang pintar bisa ngerti. Betul. Lebih baik jadi orang yang mengerti daripada pintar kebalinggar. Betul kan? Betul. Itu bahasa Sunda kuno. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Ya. Bos. Salam buat keluarga. Amin. Izinkan saya bila suatu saat mampir ke Alfa Komputer Monggo. untuk mengambil secara gratis. Silaturahmi, Pak. Silaturahmi. Diam, Bos. Lagi mikir. Diam. Oke, bercanda, Bos. Yang jelas, apapun yang kita lakukan semoga bermanfaat bagi semua orang. Amin. Maslahat juga buat semua orang. Siap. Sobat TS, jangan lupa, jadilah manusia intan yang sukses karena proses. Ngopi deh, ngobrol, ngopi dulu. Gaskeun. Gaskeun.